Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di malam yang mubarak ini kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tidak terasa banyak sekalian kita ada di pertengahan bulan Rajab, yang mana bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setahun 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bahkan di bulan Rajab adalah bulan yang di dalamnya ada suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus disyariatkannya sholat 5 waktu. Maka inilah sholat 5 waktu dijadikan sebagai tiang dalam agama Islam. Apabila tiangnya hancur, maka yang lainnya pun juga bakalan roboh. Maka dari itu mari kita perbaiki ibadah sholat kita khususnya, karena sholat itu yang wajib, ibadah yang paling utama yang wajib adalah sholat. Ibadah sunnah yang paling utama adalah sholat, yang namanya tiang untuk menyangga semua yang ada di atas. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga agama kita bisa tegak, iman kita bisa tegak, hingga sampai akhir hayat kita tetap mendapatkan iman dan Islam. Tamamun nikmat al-mautu alal iman, kata sahabat Ali, sempurnanya nikmat mati dalam keadaan iman. Jadi hanya imanlah yang akan membahagiakan baik di alam kubur maupun di akhirat nanti. Uang yang kita kumpulkan nggak dibawa mati, cuman kalau nggak punya uang rasanya mau mati. Bini ada, masuk buku hanya disambut dengan baik, panci terbang, baskom terbang. Mungkin pada Anda mungkin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya pasangan yang solihah. Amin. Yang solih dan solihah. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, untuk tabarukan mari kita awali dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dipanjangkan usianya, dimurahkan rezekinya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan solihah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Dihiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surah Al-Maidah ayat 7 ya. Wadhkuru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan dulu, mohon diperhatikan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wathaqakum bih الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallah, itu ayat pembahasannya agak luas. Baiklah Bapak sekalian, ikutin panjang pendeknya dan maknanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Baiklah para sekalian, kita perhatikan tafsirannya. Apa makna atau isi ayat-ayat yang telah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam firman-Nya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladzi wasaqakum bih idz qultum sami'na wa ata'na, yang artinya wadhkuru, ingatlah
nikmatallahi alaikum, akan karunia Allah kepada kamu. Aita amalu, renungkanlah fi jinsini amillahi alaikum, renungkanlah jenis nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Apa jenis-jenis nikmat dari Allah? Maka ada nikmat besar, nikmat kecil, yang kita jarang sekali, bahkan belum pernah mungkin merenungkan nikmatnya kedipan mata. Coba kapan kita merenungkan kedipan mata? Ini kan nikmat kecil. Jangankan 1 hari 1 jam aja nggak ngedip mata melotot. Kata cewek, "Mang, ngapain sih?" Ya kita bersyukur, dan kita nggak pernah menghitung berapa kali ngedip dalam 1 hari 1 malam. Ini nikmat kecil, tapi sang pemberi nikmat dat yang maha besar. Kita wajib mensyukurinya. Oh iya ya, jenis-jenis nikmat itu nikmat yang kita rasakan. Allah memberikan nikmat kita hidup di dunia ini. Ini suatu kenikmatan. Hidup kita di alam rahim kita hidup. Ketika kandungan 4 bulan, kita udah hidup di dalam kandungan ibu kita. Ya Allah, 4 bulan itu udah 6 huruf. Maka bagi yang belum pengalaman, perut gua ada apanya ya? Kok ini goyang? Itu bayi bergerak. Maka nanti kita ayatnya mau baca. Siti Hawa pertama kali mengandung, dia kaget. Kandungannya bergerak. Falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Falamma asqalat, maka tatkala wis abot rasane kandungan Siti Hawa, perutnya udah kembung 4 bulan lebih. Perutnya bergerak. Siti Hawa nanya sama Nabi Adam, ya kalau bahasa kita itu kan bahasa surga. "Mas, ini perut saya bergerak, ada apa ya? Saya takutnya kambing atau kucing, hewan masuk. Ini ada apa ya di perut saya?" Ya Nabi Adam kan situ yang rasain. Menegete mana gua tahu. Situ yang tahu, yang gak tahu. Nabi Adam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam, itu anak kamu udah ditiupkan ruh oleh malaikat, ditiupkan dari ubun-ubun, maka bergerak. Nanti ruh dicabut lagi dari ubun-ubun. Makanya tanya sama orang yang biasa menghadapi orang yang lagi sakaratil maut. Itu saya pernah megang, mulai dingin dari ibu jari kaki. Betis masih hangat. Tidak lama dingin. Paha masih hangat. Kemudian dingin. Jadi benar dicabut dari ubun-ubun. Nah itu banyak orang rohnya udah di tenggorokan sulit keluar. Itu karena orang banyak dosanya. Ya kalau orang soleh udah begitu keluar dari jasadnya senyum, kemudian mukanya bercahaya. Saya seumurnya baru melihat ada mayit, ini mulutnya dilakban. Saya takjiah, jawab, ini dilakban, mungkin kena mangap ya. Mangap bukan diperban pakai lakban, bukan.
begini nih, silang lagi. Kenapa amanat ya? Karena dicabutnya urut dari atas. Bahkan ada juga yang melotot. Makanya kalau udah yakin dia meninggal dunia, ngambil kain diikat ke atas, diikat. Ke atas diikat. Ya tujuannya biar nggak mangap. Nggak usah takut, nggak orang gigit nggak. Saya pernah tahun berapa ya? 2002 kalau nggak salah. Saya kan belum punya motor, masih miskin, masih kecil. 2002 masih kecil badannya. Ingat dipanggil sama almarhum Pak Haji Edi Harsani. Beliau belum berangkat haji, seminggu sebelum berangkat udah meninggal. Tapi udah dibadalin. Itu 2002 dipanggil. Ustaz, kesini di Gang Anu ada orang meninggal. Itu pagi habis duha. Ya, dianggap sebagai orang tua angkat saya, padahal ngantuk, pengen tidur, malamnya kurang tidur, berangkat saya jalan kaki. Kemudian dia bisik-bisik sama saya, Ustaz, orang-orang pada takut sama mayitnya, mulutnya mangap, matanya melotot. Ya Allah, saya belum lihat juga udah ada rasa takut, kenapa? Ya manusiawi kan. Itu saya buka, benar. Ya kalau mulut nggak begitu makan, ini mata. Dia orang Jawa mendelek ya, mendelek ya. Molotot. Ya Allah, orang percaya sama saya dokter juga, bukan apa ya yang harus saya lakukan? Saya ingat-ingat pelajaran di pesantren apa ya? Ingat namanya kitab Tadhkiratul Qurtubi karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu membicarakan tentang kematian aja. Saya ingat apa bacaannya ya? Ingat-ingat Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu diingat-ingat dulu. Karena ngaji tahun 80-an. Saya, ibu maaf minta air di gelas aqua. Kemudian dibuka, minta tisu dimasukin ke air, dibasahin, ditempelin Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sebelum ditempelin ke tisu yang basah, saya kan berani-beraninya megang. Memang orang percaya sama saya salah megang, ya makin lotok kan, makin terbuka, kaget juga. Oh salah, saya salah megang. Jadi ini kan udah keras, dimasukin tisu, dikasih air, dibasahin Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillah. Saya lihat makin rapat, alhamdulillah, sukses satu. Kemudian ngambil lagi Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa terus. Nah gitu tadi masalah pengalaman. Kalau ada mayit melontot, jangan takut, itu aja bacanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bahkan ketika ngangkat juga sunnah, ngangkat mayit bacanya bukan la ilaha illallah, bukan, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang di lubang kubur Bismillahi wa ala millati Rasulillah, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan menyebut nama Allah wa ala millati Rasulillah dan atas agama Rasulullah. Ya Allah, nanti kita bakalan digotong ya, bakalan diangkat, bakalan dipangku semuanya. Nah ini wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah akan karunia Allah kepada kamu. Perhatikanlah, renungkanlah jenis-jenis nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat hidup, nikmat sehat. Kita mengeluh, kita merasa gelisah, merasa sengsara ketika kita sakit ya. Ketika sehat kita tenang-tenang aja, lupa sama yang memberikan kenikmatan.
Makanya kata Imam Athaillah dalam kitab Al-Hikam, malam yashkurin ni'am faqad ta'arada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayada bi ikhaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka sesungguhnya dia faqad ta'arada li zawaliha, sesungguhnya dia menantang agar dihilangkan kenikmatannya. Tapi waman syakaraha faqad qayada bi iqaliha, barang siapa yang mensyukurinya maka sesungguhnya dia lagi mengikat kenikmatannya dan berharap ditambahkan kenikmatannya. Orang tidak mensyukuri nikmat seolah-olah menantang kepada Allah. Kemarin nggak bisa jalan, rematik, encok, apalagi itu asam urat, udah berobat Allah sembuhkan. Bukannya datang ke musala ngaji berjamaah, malah joget-joget di sono. Nah itu menantang kepada Allah. Ya Allah, kembalikan lagi penyakit saya, seolah-olah seperti itu. Maka benar dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat dari Allah, Allah menjanjikan la azidannakum. Ada lam ibtida, ada nun takkid. Benar-benar kami akan menambahkan kenikmatan kepada kalian. Tapi wala in kafartum, jika kalian mengingkarinya, inna adzabi, sesungguhnya siksaanku lasyadid, amat berat, amat keras. Ya maaf, bukan nyinggung sama orang yang gak mau ke mushola. Gunakan telapak kaki untuk jalan ke mushola. Ya kan jadi omongan orang gak pernah berjamaah, giliran mati minta disolatkan di mushola. Ya kan orang ngomong, Pak dia gak pernah mushola ya? Ya nggak tahu kan, saya menghadapnya ngulon aja, nggak pernah menghadap ngetan. Situ yang lihat, nggak tahu. Iya Pak, dia nggak pernah ke mushola, giliran mati minta disolatkan di mushola, minta ditahlilin lagi, juga nggak pernah nongol tahlilan. Itu kan jadi omongan orang. Itu fitnah ketika dia hidup. Makanya berbentuk apapun kegiatan dalam agama Islam kita ikut. Andaikan kita tidak sempat karena sibuk dengan kerjaan, kasih tahu atasan kita, ketua musholanya, ketua mushola izin nggak? Nggak ada lagi. Atau sesepuh dah, maaf saya nggak bisa ikut ngaji, maaf saya nggak bisa ikut tahlilan karena lagi anu kan enak kan? Saya nggak bisa ikut ngaji ya biasanya aja kan enak dimakan, enak loh. Pak RT gitu tuh. Ya kita jangan mensyukuri ketika kita sehat. Ya Allah, jangankan stroke, naudzubillah min dzaliknya. Ada cenang sedikit aja dilihat, tahu cenang? Sariawan. Ya Allah, itu susah makan. Padahal seperti ini kecil. Ya Allah, seperti pentol korek apa lagi? Makanya kita syukuri lidah kita sehat. Gimana bersyukurnya diberikan kesehatan lidah? Baca Al-Quran, baca sholawat, berikan nasihat kepada orang lain. Apalagi kalau udah tua, gampang sekali tersinggung. Makanya ngaji. Kalau ngaji itu kan kita dengar, oh iya ya, kita harus sadar makin tua itu emosi makin tinggi. Ya saya pribadi sering memperhatikan dulu orang kalau kesinggung udah ya, ada di tempat saya kalau tersinggung nggak mau datang seminggu nongol ada bapak-bapak ibu-ibu nggak ada gitu. RT bukan? RT Bukan. Nyanyi. Diberikan nikmat akal, ya Allah, gunakan akal kita. Itu perbedaan antara kita dengan binatang. Itu bedanya, perbedaan kita dengan hewan ternak. Kita diberikan akal.
akal itu fungsinya untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya maaf kita sebagai ketua di rumah tangga diberikan akal yang sehat. Pakaian harus diatur, jangan sampai mentang-mentang badannya keker nongkrong di luar pakai kolor doang amat. Ada di sonor kayak gitu sih. Abri kayak abri. itu suul adab, itu bukan yang poin baik sama keluarga. Ya Allah. Gerah macam setel AC di kamar. Tapi pengen bakar-bakaran, pengen rokok. Itu nggak gitu juga kali, dia pakai kaos kobong. Itu orang kayak gitu nggak punya perasaan, dia punya anak gadis, itu anak gadis yang akalnya sempurna. Ya Allah, kok bapak begitu ya pakaiannya. Apalagi kalau ngomongnya gua lu, itu tutur kata yang kasar. Usahakan. Saya rasa belum pernah saya sama anak, apalagi sama istri, sama keponakan ngomong yang kasar. Kalau Sunda kan maneh siap, ayo. Rasanya saya nggak pernah. Kayaknya nggak pantas banget ya. Ya kalau abang saya dulu ya sering bilang maneh. Setelahnya saya mungkin di kampung nggak berani. Maneh itu lu kan. Tak tahu abang saya malu sendiri. Malu sendiri. Makanya itulah akhlak yang baik benar-benar berwibawa. Ya dulu omongan saya sering ditantang sama abang saya. Kesininya kata saya dikumpulin, kalau omongan saya tidak dianggap oleh semuanya. Dulu pesantren dibiayain saya habis berapa? Saya mau ganti. Apa tujuan saya dibiayain pesantren? Kan tujuannya dalam Al-Quran, falaula nafara min kulli firqatin liyatafaqahu fiddin wal yundiru qaumahum idza raja'u. Kenapa dari satu kelompok, dari satu keluarga tidak ada yang berangkat untuk mencari ilmu agama? Harus ada di antara keluarga. Tujuannya nanti kalau dia pulang udah berilmu, wal yundiru qaumahum idza raja'u, agar memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada kaumnya. Jadi harus ada ya, anak banyak, jangan jurusan ekonomi semuanya, harus ada yang jurusan agama. Nanti yang ngatur zakat siapa? Upaya semuanya, nggak ada yang bisa ngaji. Ziarah kubur aja manggil ustaznya pulang kampung nggak jadi ziarah. Nikmat diberikan hidayah. Alhamdulillah, ini kenikmatan. Kita gunakan hidayah kita, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan hidayah ini kita mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Bisa dibayangin para jemaah sekalian, pada masa jahiliyah itu mereka tidak mengenal yang halal dan yang haram. Bahkan pada masa jahiliyah sejarah mencatat ada seorang laki-laki punya bininya itu bukan 4, ada yang punya bini 17. Masa jahiliyah itu manusia tidak ada bedanya seperti binatang. Siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Kalau sekarang siapa yang beruang dialah yang berkuasa. Kalau dulu yang gagah, yang kuat, dialah yang berkuasa. Sekarang yang beruang, yang berduit, dialah yang berkuasa. Takut sama istri juga kadang-kadang. Ada bakalan kalau yang beruang mah Takut. kecuali kalau warisan dari mitoha tuh, dari mertua. Itu uangnya triliunan, yang belagu loh, itu warisan dari abah gua kan. Gimana takut? Nikmat dijaga dari malapetaka. Nikmat sehingga kita bisa melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarangnya. Wadhkuru nikmatallahi alaikum
Wa misaqahul ladzi wasaqakum. Ini huruf atop. Dan ingatlah juga perjanjiannya alladzi wasaqakum yang Allah telah mengikatmu dengannya. Id qultum sami'na wa ata'na, ketika kalian mengatakan kami mendengar dan kami mentaatinya. Maksudnya ini pernah dialami oleh para sahabat ketika mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ingatlah kalian janji kepada Allah. Berbaiat kepada Rasul itu sama juga berbaiat kepada Allah. Di antaranya mereka para sahabat pada tahun ke-6 Hijriah akan melaksanakan ibadah umroh yang jumlahnya 1.400 orang. Jadi Rasulullah SAW dengan para sahabat selama 6 tahun tidak boleh melaksanakan haji, tidak boleh melaksanakan umroh. Kita hanya 2 tahun kan tidak boleh umroh, tidak boleh haji, tidak boleh yang punya uang. Iya, saya juga udah lama nggak ke sono. Memang pernah ke Mekah nggak? Kita masa COVID-19 dilarang, cuman hanya 2 tahun. Tapi Rasulullah SAW bukan 2 tahun, 6 tahun. Alasannya kita tidak istitoah yang melaksanakan ibadah haji yang hukumnya wajib karena terjadinya COVID-19. Udah kita manut aja sama pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemerintah. Alhamdulillah cuma hanya 2 tahun. Saya 2019 itu umroh ketiga kalinya, berangkat Januari tanggal 15, tanggal 24 kalau nggak salah, ya pulang. Begitu Februari, Maret nggak boleh sama sekali. Bahkan ada jemaah udah ke bandara kan pulang lagi, udah di Jeddah balik lagi. Rasul dengan para sahabat selama 6 tahun itu bukan COVID-19, bukan COVID-20, tapi dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasul mimpi tawaf, mimpi masuk ke Masjidil Haram, disampaikan mimpi ini kepada para sahabat. Para sahabat merasa gembira. Maka pada tahun ke-6 Hijriah beliau berangkat dengan para sahabat, kurang lebih jumlahnya 1.400 orang. Kemudian di Dzul Hulaifah atau di Bir Ali, beliau dan para sahabat mengenakan pakaian ihram, niat ihram umroh. Kemudian berjalan, udah sampai Hudaybiyah. Asal Hudaybiyah itu nama sumur, ada sumur Hudaybiyah, tapi sekelilingnya dinamakan Hudaybiyah. Hingga sampai sekarang itu ngambil mikot, boleh dari Hudaybiyah, boleh dari Ji'ronah, boleh dari Tan'im. Nah, turun semuanya dari kendaraan. Rasul menyuruh sahabat Abu Bakar Siddiq agar berangkat ke Mekah, temuin pimpinan kafir Quraisy, izin kita akan melaksanakan ibadah umroh. Kata sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saya mendatangi Mekah pasti terjadi keributan, karena di Mekah udah nggak ada kerabat saya. Situ aja tuh Utsman bin Affan. Maaf, tadi yang bicara adalah sahabat Umar. Utsman bin Affan aja tuh, karena di Mekah masih banyak yang belum hijrah kerabatnya Utsman bin Affan, dan dia dikenal juga di Mekah. Kata Rasul, Utsman berangkat ke Mekah.
temuin Abi Sufyan, dia sebagai pemimpin kafir Quraisy. Kalau Abu Jahal kan udah modal ketika perang Badar, udah mati Abu Jahal. Abu Sufyan belum, tapi Abu Sufyan masuk Islam juga tuh, musuh kebuyutan Rasul, musuh kebuyutan orang-orang Muslim. Dia masuk Islam ketika terjadi Fatah Mekah. Berangkat sahabat Utsman, disambut dengan baik. Kata mereka, silakan, mau tawaf di Ka'bah silakan. Kata sahabat Utsman, saya nggak bakalan tawaf sebelum Rasul melaksanakan tawaf. Kaget mereka. Oh berarti Muhammad mau ke sini ya, mau nyerang kami? Bukan. Rasul dan para sahabat mereka mau melaksanakan ibadah umroh. Umroh itu dari asal kata amaro, artinya memakmurkan, meramaikan, memakmurkan Ka'bah. Mereka nggak percaya. Akhirnya sahabat Utsman ditahan dengan waktu yang sangat lama. Bahkan diisukan Utsman dibunuh. Berita ini sampai ke Rasul dan para sahabat. Rasul mendengar berita Utsman dibunuh, kata Rasul nggak yakin Utsman nggak dibunuh, Utsman masih hidup. Akhirnya mereka kumpul berbaiat kepada Rasul ini, wa misaqul ladzi wasaqakum, dan ingatlah perjanjiannya alladzi wasaqakum, yang Allah telah mengikatmu dengan janji itu, yaitu mereka berbaiat janji kepada Rasulullah SAW. Dalam surah Fatah difirmankan oleh Allah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau Muhammad, innama yubayyi'una Allah, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Apa sih baiat? Baiat itu berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Makanya para sahabat satu-satu dipegang oleh Rasul, tangan kanan, tangan kirinya. Sahabat masing-masing mengatakan, saya janji ya Rasulullah, janji setia kepada engkau, baik dalam keadaan senang maupun susah. Dan kami janji akan memerangi orang-orang kafir Quraisy dan kafir-kafir yang lainnya. Itu berbaiat, kayak disumpah ya. Nah, paman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi yadullah fawqa aydihim. Yadullah ini disebut ayat mutasyabih. Ada yang mengartikan tangan Allah di atas tangan mereka. Itu ulama salaf tetap diartikan tangan. Tapi kalau ulama khalaf, ulama belakangan, agar tidak serupa Allah dengan makhluknya, yadullah itu qudratullah fawqa qudratihim, kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi, barang siapa melanggar janji, fa innama yanqusu ala nafsi, maka sesungguhnya dia melanggar atas dirinya sendiri. Tapi waman aufa bima ahada alaihullah, barang siapa menepati janjinya kepada Allah, fasayutihi ajron azima, kelak Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Itu mereka berbaiat di bawah pohon namanya pohon samuro, pohon samuro, dan berbaiat mereka itu diridhoi oleh Allah. Makanya
Awas yang melanggar janji, Allah Maha tahu. Mereka yang menepati janjinya berarti mereka orang yang diridhoi oleh Allah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalallahu as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka berjanji setia kepada engkau Muhammad. Sampai sekarang pohonnya masih ada. Ya Allah, Maha Kuasa Allah diabadikan. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Kemudian Allah turunkan rasa ketenangan kepada mereka. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah beri balasan dengan kemenangan yang sangat dekat. Maka tidak lama sahabat Utsman bin Affan datang dia. Sahabat Utsman pun juga berbaiat. Apa berita yang dibawa oleh sahabat Utsman? Sahabat Utsman menyampaikan, ya Rasulullah, kita nggak bisa umroh tahun ini. Akhirnya Rasul dengan para sahabat balik lagi ke Madinah. Itu luar biasa kesabaran Rasulullah SAW. Coba kalau kita udah sampai Madinah dicegat oleh orang-orang kafir, gimana? Lawan aja lawan. Kita juga banyak. Kalau kita, tapi Rasul sabarnya pulang lagi ke Madinah. Tahun ke-7 Hijriah, beliau dengan para sahabat lebih banyak lagi mengikuti umroh. Itu yang disebut dengan umroh qadha. Karena tahun ke-6 gak jadi, tahun ke-7 mengqadha umroh yang tidak jadi pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-8 terjadi Fatah Mekah, penaklukan negeri Mekah. Negeri Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Makanya itu penaklukan Mekah tanpa pertumpahan darah. Jadi mereka merasa takut. Rasul masuk ke Masjidil Haram sambil megang tongkatnya, diangkat tongkatnya, ditunjukin kepada patung-patung yang ada di atas Ka'bah yang jumlahnya 360 patung. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan oleh Muhammad, kemenangan, ja'al haqqu, telah datang kemenangan, wa zahaqal batil, dan hancur kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan pasti hancur. Itu patung-patung pada berjatuhan. Padahal nyentuh juga enggak, guprak, habis semuanya. Berikut para penyembahnya pun juga kabur. Mereka merasa ketakutan. Itulah terjadi Fatah Mekah pada tahun ke-8. Kemudian ke-9 ya. Tahun ke-10 Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, haji pamitan. Ketika wukuf di Arafah hari Jumat, wukuf hari Jumat dikenal bahasa kita haji akbar. Kalau wukuf di Arafah hari Jumat disebut haji akbar. Itu keutamaannya, barang siapa wukuf hari Jumat itu seperti 70 kali melaksanakan ibadah haji. Makanya orang-orang Arab suka maksain kalau haji akbar. Nah, pada sore hari ba'da asar, beliau ketika duduk di atas kendaraannya, yaitu di atas punggung onta, datang Jibril menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Jibril ngasih tahu Muhammad, saya ini menyampaikan wahyu terakhir. Setelah ini saya tidak akan turun lagi menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yaitu bunyinya dulu belum dibahas sih ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Itu usia Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu terakhir kurang lebih usianya 83 hari lagi. Berjalannya waktu makin berkurang usia kita juga makin berkurang. Kita nggak merasakan kan usia kita berkurang. Pergantian tahun berarti usia kita udah kurang 1 tahun. Berjalan lagi kurang 1 bulan. Ya Allah, berapa tahun lagi umur saya? Yang tahu hanya Allah. Kalau orang-orang soleh kayak dikasih tahu meninggal dunia, ya jelas Rasulullah itu dikasih tahu. Bahkan tawar-menawar dulu sama malaikat Ijroil. Ketika Ijroil datang, Rasul dalam keadaan sakit kritis. Rasul bertanya, wahai Ijroil, kau datang hanya untuk berkunjung atau untuk mengambil ruh saya? Kata Ijroil, jika engkau mengizinkan kedua-duanya, jika engkau tidak mengizinkan untuk diambil ruh, maka saya akan kembali lagi. Emang perintah Allah seperti itu. Ijroil, datangin hambaku yaitu Muhammad. Tanya, jika udah bersedia untuk diambilnya, ambil. Jika belum bersedia, kau kembali lagi. Apa jawaban Rasul? Wahai Ijroil, kedua-duanya silahkan. Ya Allah, kalau kita dikasih penawaran oleh malaikat Ijroil, pandang menikmati sekarang apa 7 tahun lagi? Enggak. Saya mau jual dulu tanah saya, mobil mau dijual dulu. Buat apa? Disidakahin. Istri barusan. Maaf Pak, kesorawan no. Belum dapat lagi gitu kan. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi tahu ini yang datang malah kamu Ijroil. Ibrahim ngapain datang sini? Mau ngambil nyawa saya? Iya, diperintahkan oleh Allah. Itu yang benar aja. Saya ini kekasih Allah. Masa kekasih Allah mau dibunuh? Ya benar aja, nggak bisa. Masa saya mau dibunuh? Kan saya kekasih Allah. Ya Ijroil emang diperintahkan oleh Allah seperti itu. Jadi dibantah oleh Nabi Ibrahim, balik lagi. Ya Allah Maha Tahu, kata malaikat Ijroil, ya Rabb, hambamu berbicara seperti itu. Masa kekasih mau dibunuh? Ijroil kasih tahu Ibrahim, apakah tidak mau bertemu dengan yang mengasihi? Tidak mau bertemu dengan saya, dengan Tuhan? Kemudian Ibrahim datang. Ibrahim, kata Allah, emang kau nggak mau ketemu dengan yang mengasihi kamu, yaitu Allah? Oh iya, silakan diambil ruhnya. Yang kita rasakan, kita betah ya hidup di dunia ya, hidup di dunia, apalagi ekonominya lancar. Jadi pikirannya kayak masih muda aja. In kuntum sami'na wa atokna, ketika kalian mengatakan sami'na wa atokna, kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul dan kami akan mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul. Allah mengingatkan, wattaqullah binisyani nikmatihi wa naqdi misakihi. Tadi kan 2, ingatlah akan nikmat Allah dan ingatlah janji kepada Allah yang telah janji melalui Rasulullah SAW berbaiat. Janji setia kepada Rasul itu hakikatnya janji setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wattaqullah, takutlah kepada Allah, jangan sampai kalian melupakan nikmat Allah. Syukuri nikmat Allah. Wa naqdi misakihi,
Dan takutlah kepada Allah, kamu akan melanggar janji. Innallaha alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah dat yang maha mengetahui segala isi hati. Fala ta'zimu ala naqdi tilkal uhud. Jangan kalian punya rencana untuk merusak janji kepada Allah dan Rasulnya, yaitu berbaiat. Ya, ada kalanya orang kan itu janjinya luar biasa. Calon suami istri karena cintanya diterima, udah saya gak bakalan lama melamar kamu, saya janji nih kalau kamu jadi istri saya mau bikinin rumah, mau beliin mobil Alphard, mau Alphard atau Pajero, Pak di jero. Waduh, itu janjinya luar biasa. Saya kalau mobil udah bosan 1 bulan juga saya ganti. Kan si cewek tertarik. Ya mas, saya pengen kedua-duanya Pajero juga, Alphard juga. Udah nikah, tahunya mobilnya nyewa. Ya saya juga bisa, cuma saya nggak bisa nyupirin, bisa aja. Ya dulu ada jemaah saya juga tertipu. Saya hadir di sidang sama orang tuanya. Kata orang tuanya, Ustadz, silahkan nikahkan anak saya. Kalau itu pacarnya naik beca, dia nggak bakalan mau. Kata Ustadz, boleh-boleh saja. Padahal dia masih punya suami. Pak, saya tidak berhak, saya juga melarang. Tapi dia kekeh. Saya juga kasih udah tahu. Saya pernah diajak makan malam sama pacarnya, saya nggak mau. Saya bercanda, mas mobilnya ganti lagi. Waktu hari Rabu warnanya merah, sekarang abu-abu. Bosan, saya baru 1 bulan mobil, kalau udah bosan saya tukar lagi. Wah, ini tinggi banget, setinggi langit bawaannya. Betul, Ustaz kata dia. Itu sewa, dia tukar lagi. Dia tukar, bukan dia bilang beli. Bisa aja ya, jangan 1 minggu bisa ya. Iya. Harian juga. Naudzubillah min dzalik. Ngakunya orang kaya, punya kebun kelapa sawit. Ya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim, wa'afana ya karim, wa'afana ya karim ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna wa'afina wa'afu 'anna wa'ala ta'atika wa syukrika inna ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Akrim lana bi fadlika wa ridhaka ya Allah, wa ridhaka ya Allah, wa ridhaka ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair wa ja'alna minal khair. Allahumma sallim islamana wa sallim imanana wa sallim i'tiqadana wa sallim ma'rifatana min dari dunya ila daril akhirah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alayya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.